Pak Haryo, saya mohon bantuan untuk memute semua mungkin mikrofon ya Pak, supaya tidak ada noise ya. Silakan Pak, silakan Pak. Sudah ya Pak? Ya, baik. Ya, jadi sepertinya sudah clear ya, udara sudah bebas ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya dengan Gigih Wiluyo. Ya, mungkin sebagian Bapak Ibu, saya lihat nih ada yang pernah mengikuti Zoominar saya. Ya, salam jumpa kembali tentunya. Nah, kalau yang belum mungkin salam kenal ya. Ya, saya rasa kita sama-sama di sini. Saya di sini tidak ingin menggurui, ya. Kita sama-sama mau belajar. Ya, ada satu topik yang sangat menarik, yaitu topiknya adalah neuroscience dan neurolinguistik. Saya akan kupas kali ini ya, walaupun tidak dalam, tapi saya akan berikan clue-nya. Saya akan berikan basic-nya. Mengapa saya sharingkan topik ini? Baik. Ya, saya bicara agak pelan supaya mudah dipahami ya. Kalau saya bicara agak cepat, kadang-kadang tidak tertangkap dengan baik. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya tadi. Nama saya tadi Gigih Wiluyo, umur 25 tahun. Wah, mungkin banyak yang senyum-senyum ya. Ya, lihat saya bilang umur 25 tahun ya. Tapi itu adanya. Semangat saya masih umur 25. Saya masih bekerja dengan sangat keras. Mengapa? Bukan karena saya harus bekerja, tetapi ini merupakan kerinduan saya. Ini hobi saya. Jadi saya memilih untuk bekerja, karena dengan bekerja jadi suaranya agak tersendat ya, mohon maaf ya. Nah, jadi saya memilih untuk bekerja untuk kepuasan rohani saya. Ya, nah itu yang saya mau bagikan. Jadi hidup saya penuh dengan yang saya rasakan ya, kebahagiaan. Luar biasa. Karena menurut saya, kembali menurut saya, bahwa hidup itu harus dinikmati. Nah, kita harus enjoy. Even di saat-saat sekarang, pandemi seperti ini ya, saya masih sangat menikmati, ya, tentunya dengan kondisi yang sangat sulit ya buat teman-teman, banyak sekali teman-teman saya yang terkena COVID dan sebagainya, ya. Nah, baik. Mengapa saya ingin bawakan topik ini? Ini bukan sekedar pengetahuan, ya. Jadi biasanya kalau saya bawakan satu topik, saya inginkan bahwa topik ini akan memberi manfaat. Jadi nggak cuma knowledge, ya. Begitupun hari ini, ya. Kalau knowledge yang Bapak Ibu cari, Bapak Ibu bisa dapatkan lebih banyak bahkan di internet dengan mengakses mbah Google. Tapi saya inginkan topik ini bisa menjadi awal, ya, membuka hati bagaimana
Anda mampu meningkatkan kualitas hidup Anda. Karena dengan meningkatkan kualitas hidup Anda, tentunya maka secara imbal balik, hukum alam akan berlaku. Dan itu saya percaya sekali. Saya percaya dengan iman saya. Believing is seeing. Bukan seeing is believing. Atau dua-duanya. Ya, dengan iman kita percaya. Luar biasa. Dan itu yang saya rasakan. Dan itu mau saya bagikan. Getaran frekuensi itu saya mau bagikan. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, silakan ya. Kalau mau bertanya, sebetulnya saya tidak membatasi. Silakan saja mungkin di chat. Nanti bisa dibantu Pak Aryo atau Pak Erlando untuk menyampaikan. Tapi Pak Aryo meminta saya untuk bicara 1 jam. Setelah itu kita akan adakan tanya jawab. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa proaktif ya untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sharingkan ini. Karena saya sharing ini bukan cuma untuk teman-teman ya, tetapi juga untuk diri pribadi saya. Karena saya memaknai bahwa I teach. Saya Ya. menilai. Ya Pak. Pak Miko menyampaikan sesuatu. persoalan ada kritik itu alergi. Ketika saya harus jawab warga tentang saat itu ya saya sampaikan gampang nesu. Padahal yang jawabi saya, akhirnya yang jawabi macam itu saya saat itu. Halo. Saya di urusan beras nggak mau saya. Di mute bisa aja. mematikan itu. Di mute aja, di mute tuh. Halo, mohon maaf Pak Nugroho, apakah ada sesuatu? Halo, Pak Haryo? Ya Pak, di mute aja Pak, kan sudah di mute ya. Oke, kalau tidak ada, oke, baik. Saya lanjut ya materinya ya. Pak, di speed up nggak apa-apa Pak. Iya Pak, tadi saya lihat terbuka suaranya Pak. Ya, oke, langsung baik, di mute aja Pak. Ya. Silakan Pak, di speed up aja Pak. Ya, baik Pak. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kembali lagi, maksud saya men-sharingkan ini adalah bagaimana saya bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat buat Bapak dan Ibu ya, untuk bisa digunakan nantinya di dalam proses menjalani kehidupan. Khususnya apalagi selama pandemi yang cukup sulit ini ya. Nah, saya akan memulai dengan slide saya. Nah, tapi satu hal, sebelum saya mulai, saya siapkan ya. Saya mungkin tadi saya sudah sampaikan biodata sedikit ya. Saya punya latar belakang sebetulnya di dunia korporasi ya. Saya lama bekerja di perusahaan multinasional. Saya keliling dunia. Saya bisa beberapa bahasa. Kalau Bapak Ibu berkenan, boleh akses saya di website saya di www.wisecoaches.id. Bapak Ibu bisa lihat di situ profil saya. Tapi satu hal yang penting perlu saya sampaikan, saya berguru, banyak sekali guru saya dari luar, dan guru yang langsung saya belajar, salah satunya adalah Action Coach dengan Brad Sugar. Saya belajar langsung dengan beliau tentang bisnis. Ya. Yang pertama, jadi saya punya kemampuan untuk men-sharingkan yang saya sebut sebagai business intelligence.
Jadi kecerdasan berbisnis yang pertama. Yang kedua, saya berguru lagi dengan Tony Buzan secara langsung, penemu mind map. Ya, beliau itu terkenal dengan ikonnya yaitu mental literacy atau cerdas secara mental. Nah, saya menggunakan istilah ini bukan literasi tapi intelligent. Saya menyebut diri saya adalah mental intelligencer. Artinya saya membantu orang untuk mencerdaskan mental mereka. Karena kesuksesan Bapak dan Ibu 80% itu datang dari kondisi mental Anda. 20% itu adalah teknisnya. Nah, nanti kita berproses ya, belajar ya. Baik, saya akan sharingkan slide saya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada gambar seorang yang sedang duduk di kursi ya. Mungkin saya rasa semua orang kenal beliau ya. Tapi beliau sayangnya baru saja belum lama meninggal dunia ya. Karena penyakit yang beliau idap. Tapi beliau meninggal di umur yang luar biasa, yaitu 76 tahun. Padahal orang-orang dengan penyakit ALS, yaitu amyotrophic lateral sclerosis, di mana kondisi syaraf atau neuron, ini ada hubungannya dengan neuroscience ya. Neuron beliau itu secara bertahap mengalami kemunduran. Kebetulan saya tahu karena salah satu sepupu saya itu meninggal di usia 18 tahun karena penyakit ini ya. Terus-menerus secara bertahun-tahun dia akan melemah dan melemah. Sepupu saya 18 tahun, tapi beliau atau Stephen Hawking ini, beliau bisa sampai umur 76 tahun. Paling deteksi pada saat umur 20-an. Jadi puji Tuhan, ini keajaiban. Sehingga Tuhan masih berikan kesempatan beliau untuk men-sharingkan ilmu beliau tentang alam semesta. Ya, itu salah satu juga topik saya yang luar biasa yang lain waktu akan saya sharingkan. Nah, Stephen Hawking itu tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya duduk, tidak bergerak, hanya bicara. Bicara pun sebetulnya tidak bisa. Tapi beliau disumbangi oleh satu alat oleh Intel, ditempatkan di tenggorokan, di pita suara. Sehingga beliau bisa bicara. Ya, tapi tanpa gerak. Beliau bicara. Dan yang paling utama adalah yang berfungsi hanya kemampuan otak beliau. Untuk apa? Untuk berpikir. Itu dahsyatnya. Pikiran manusia itu dahsyat sekali. Kalau Bapak Ibu menguasai mampu, maka Bapak Ibu bisa jadi siapapun yang Ibu dan Bapak inginkan dalam hidup Anda. Makanya saya ada pelatihan nantinya, merupakan seri dari pelatihan ini, bagaimana jadi orang sukses, kaya, hati dan harta, bahagia, lahir dan batin. Ini menarik ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya kaya, ingin bahagia. Tapi saya pernah tanya kepada beberapa peserta saya, justru mereka katakan orang kaya belum tentu bahagia. Itu betul sekali. Tapi kadang-kadang kita memilih di antara dua. Mengapa kita tidak ambil semuanya? Kita kaya dan bahagia. Ya. Jadi sukses, kaya dan bahagia. Saya rasa tidak ada orang yang menolak. Ya, kalau menolak perlu dipertanyakan. Ya. Baik, nanti ada pelatihan khusus untuk itu. Nah, beliau saya tampilkan di depan yang pertama dalam konteks bagaimana kita mempelajari tentang syaraf. Jadi beliau terkena gangguan syaraf. Motoriknya secara bertahap itu mengalami kerusakan.
Ya, baik. Saya lanjut. Nah, ini proses belajar dari Einstein ya. Nah, belajarnya sama keledai. Ya, kita tahu ya bahwa keledai itu dianalogikan dengan binatang yang bodoh. Nah, tapi katanya keledai itu tidak pernah jatuh ke lubang yang sama. Tapi manusia yang katanya lebih pandai, lebih pintar, seringkali jatuh ke lubang yang sama. Nah, ini saya tidak menilai ya. Bapak Ibu bisa simpulkan ya. Jadi Einstein dia punya quote yang sangat menarik. Dia bilang begini, if you still keep doing the same and hoping for different result, that's insanity. Kalau Anda tetap melakukan hal yang sama, tetapi ingin hasil yang berbeda, itu namanya orang gila. Ya, dia nggak bilang crazy, dia bilang insane. Insane itu artinya kegilaan ya, gila ya. Oke. Nah, proses belajar seperti apa sih? Seringkali kalau saya tanyakan sesuatu, atau mungkin secara umum Bapak Ibu, siapa yang sudah tahu tentang neuroscience? Ya, apa hubungannya dengan neurolinguistik? Ya, oh saya sudah tahu. Ibarat kalau saya sering contoh tuh anak kecil, ya saya sudah tahu, tapi tidak pernah dilakukan. Bahkan mungkin cuma itu mereka seperti defend ya, orang katakan defend. Ini suami sama istri seringkali kan defend ya. Kalau istrinya bilang gini, suaminya bilang oh nggak gitu kok. Ya, Anda defend ya, Anda mengemukakan alasan. Ya, saya sudah tahu. Nah kali ini saya mohon kesudahtauannya itu dibuang dulu ya. Nah proses belajar itu ada 4 tahap. Yang pertama dimulai dari unconscious incompetent. Unconscious incompetent artinya saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Yang kedua adalah unconscious competent. Artinya saya tidak tahu atau terbalik ya, saya tahu yang saya tidak tahu. Berarti mulai berproses. Kalau tadi saya tidak tahu yang saya tidak tahu, sekarang saya tahu yang saya tidak tahu. Berarti saya harus belajar. Berikutnya, saya tahu yang saya tahu. Wah, sudah mulai ahli ya. Nah, berikutnya, saya tidak tahu yang saya tahu. Itu ibarat orang drive kendaraan ya, the car. Kita nggak lagi sadar ya, kita unconscious melakukannya ya. Kita pindah gear, kita injek rem, injek gas dan seterusnya. Itu sudah tahapan ahli. Berarti kita mulai dari yang tadi kita sebut tidak tahu yang kita tidak tahu. Nah, kondisinya sama seperti yang sekarang terjadi dalam konteks vaksin. Saya terus terang ya agak miris ya, bahkan ada yang menolak vaksin. Ya tentu itu hak mereka. Saya pribadi mau minta divaksin lebih awal, nggak bisa. Kenapa? Karena saya tidak diprioritaskan. Ya. Nah, anak saya perempuan ya, nomor 1 yang kebetulan adalah seorang dokter, itu dikirimi SMS. Dia akan segera vaksinasi besok hari Sabtu, karena dia adalah tenaga kesehatan. Nah, saya mau harus menunda, tunggu waktu beberapa waktu. Vaksin tidak menyelesaikan masalah, tapi ketidaktahuan kita tentang virus corona ini tentunya sangat membahayakan dan sudah terbukti. Dulu sebelum diperiksa kita nggak pernah tahu tentang corona ini. Jadi kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Kalau kita tidak pakai protokol, kita bisa terkena dan akhirnya kita nggak tahu keadaannya. Ya, bahkan nyawa kita pun bisa melayang. Jadi divaksin juga bukan 100% aman. Ya, ada yang orang divaksin antibodinya tidak keluar. Nah, tapi yang mau saya sampaikan, vaksin ini bersifat sains. Apa itu sains? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan artinya dia berdasarkan fakta-fakta, data, empirical.
dicoba, diujikan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi sudah sangat mestinya prosesnya aman sekali. Nggak usah takut. Menurut saya bahkan tidak ada resiko sama sekali. Karena yang disuntikan adalah virus yang sudah mati. Ya, bahkan bukan dilemahkan ya. Kita itu dari kecil terima begitu banyak vaksin, nggak pernah komplain. Tapi begitu sekarang corona mau disuntik, kita bertanya-tanya. Ya, nah ini proses pembelajaran. Nah, kita mulai tadi dari ketidaktahuan, akhirnya kita paham, kita tahu, kita belajar secara sains, secara ilmu pengetahuan ya, sehingga mestinya kita siap untuk itu ya. Nah, ini contoh saja ya. Baik, ini proses belajar tadi. Dari mulai tidak tahu sampai Anda tahu ya di dalam proses kehidupan. Nah, neuroscience. Saya tambahkan satu judul di situ, The Human Brain. Karena judul kita adalah neuroscience dan neurolinguistik. Nanti saya akan compare ya. Apa itu neuro? Nah, saya mau kasih clue dulu Bapak Ibu ini. Supaya nggak bingung. Ada neuro, ada neuron. Ada neurolinguistik, ya. Ada neuroscience. Apa ini maksudnya? Bahkan ada yang namanya neurologi. Ada neurolog. Nah, saya kasih sedikit clue untuk memudahkan memahami. Neuroscience, dua kata. Neuro dan science. Science adalah ilmu pengetahuan. Tadi saya sampaikan ada fakta-fakta, empirical data yang dipakai berdasarkan proses laboratory. Ada percobaan, ada hasil, ya selalu diperbaiki dan sebagainya. Ya, ini ilmu pengetahuan. Neuro itu syaraf. Jadi neuroscience adalah singkatnya ilmu syaraf. Sesederhana itu ya, ilmu syaraf. Apa bedanya dengan neurologi? Neurologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang kelainan syaraf. Ahlinya, dokternya disebut neurolog. Ada bahkan dokter ahli bedah syaraf. Jadi dua keahlian yang berbeda. Ahli syaraf dan ahli bedah syaraf. Nah, kalau neuron, apa itu neuron? Neuron itu adalah sel syaraf. Neuro berhubungan dengan syaraf. Adalah kata sifat yang menyertai sains. Ya, jadi ilmu syaraf. Nah, lantas apa hubungannya dengan neurolinguistik? Dan biasanya diikuti oleh kata programming. Apa ini maksudnya? Ya, neurolinguistic programming. Ada kata syaraf, ada kata linguistik yang adalah bahasa, ada program. Ya. Jadi hubungannya dengan otak manusia. Begitu juga dengan neuroscience. Jadi bicara melulu lebih banyak tentang otak. Tapi yang namanya syaraf itu tidak melulu ada di otak. Nanti kita lihat dia ada di mana. Tapi kali ini saya akan bicara khusus mengenai otak manusia. Karena otak manusia itu seperti yang saya contohkan tadi. Saya munculkan gambar seorang yang luar biasa, yaitu Stephen Hawking, yang hanya punya otak yang mampu berpikir. Sementara seluruh bagian tubuhnya lumpuh. Tapi dia masih mampu hidup dan berpikir dengan sangat cerdas. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau kita yang normal, itu harusnya jauh lebih hebat. Tanpa mengecilkan beliau. Ya, yang memang ada kekurangan karena ada satu penyakit yang kita tidak pernah tahu dan itu adalah misteri dan bisa kena kepada siapapun. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, saya mau bicara, tadi saya bicara tentang neuroscience dan neurolinguistic programming. Nah, saya belum masuk ke sini.
Apa hubungan di antara keduanya? Nah, Neuro Linguistic Programming itu di-create oleh dua orang terkenal. Yang namanya adalah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah belajar NLP ya, namanya Richard Bandler, seorang mahasiswa psikologi, ahli komputer. Yang satunya lah Dr. John Grinder, seorang doktor ilmu bahasa. Ya. Nah, beliau ini berkolaborasi. Dibuatlah yang namanya NLP. Untuk apa? Nah, NLP itu di-create sekitar tahun 70. Ya. Untuk supaya manusia ini mampu hidup secara luar biasa. Makanya konsepnya adalah human modeling. Human modeling artinya dia memodel orang-orang hebat, orang-orang sukses. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa jadi sukses? Kalau sudah sukses, artinya dia mampu meraih apapun yang ingin dia raih di dalam hidup mereka. Jadi orang itu harus punya nilai outstanding. Outstanding artinya luar biasa. Saya mengkategorikan ya, 3 jenis mungkin manusia secara umum ya, tanpa saya mau menilai secara pribadi. Ada orang yang pertama saya sebut adalah nobody. Artinya dia bukan siapa-siapa. Ini sangat miris sekali ya. Orang yang paling mungkin secara psikologis ya, itu hidupnya sangat sulit mungkin kalau dia sampai dicap sebagai bukan siapa-siapa, nobody. Ya. Ini dalam konteks yang betul-betul memang dia tidak punya kualitas diri. Yang kedua adalah anybody atau everybody, orang kebanyakan, ya. Atau boleh disebutnya itu seringkali kalau di NLP itu mediocre, yang biasa-biasa aja. Ya. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah somebody. Somebody siapa? Somebody adalah orang-orang hebat. Orang dengan kualitas diri luar biasa. Artinya dia sudah di-equip, ya, dia belajar proses kehidupan dengan segala macamnya, ya, alat-alatnya bagaimana dia mampu bisa hidup sebagai orang-orang hebat. Jadi pilihan di tangan Anda. Anda mau jadi nobody, Anda mau jadi anybody, atau mau jadi somebody. Ya tentu ini berproses. Proses menjalani satu kehidupan untuk meraih sesuatu, katakanlah kesuksesan, tentu ada biayanya. Nah, saya dengar itu bahasa Jawa ya, itu ada satu pepatah yang saya dengar. Itu sebutnya seperti ini, jer basuki mawa bea. Artinya apa? Jer basuki kalau mau sukses, basuki itu sukses kaya. Nah, makanya Basuki Cahayapurnama itu artinya dalam ya. Sukses kaya itu mawa bea, artinya apa? Ada biaya. Ada biayanya. Jadi perlu pengorbanan. Jadi nggak biasa-biasa aja. Itu berproses. Jadi kalau Anda mau bayar harga, pastinya diharapkan kemungkinan besar Anda akan meraih sukses itu. Nah, apa korelasinya dengan neuroscience? Ya, antara NLP yang tadi bicara bagaimana dia memodel manusia untuk jadi hebat dengan neuroscience. Bedanya adalah dua-duanya mungkin sebelum beda saya sampaikan kesamaannya. Neuroscience meneliti bagaimana otak bekerja secara biologis dan chemistry. Ya, itu bagaimana korelasinya. Tapi kalau NLP tidak meneliti secara langsung, secara detail, tetapi
mengambil satu telahaan. Kalau tadi meneliti, kalau ini menelaah. Ya, bahwa kalau mau sukses, manusia itu harus dikondisikan. Maka muncullah yang namanya neuro associate conditioning yang di-create oleh yang namanya Anthony Robbins. Mungkin pernah dengar ya, Anthony Robbins belajar NLP, lantas they create neuro associate conditioning. Satu lagi, ya, yang namanya neuro semantik. Kalau ada yang belajar juga ya. Dan di sini kebetulan ada representasinya. Jadi saya nggak akan bahas. Tapi semantik background-nya NLP yang dikembangkan oleh seorang Michael Hall. Ya, bisa dibaca ya story-nya. Jadi ada NLP, turunannya neurosemantik, neuro NLP, satu lagi neuro associate conditioning, neuro linguistic programming atau NSC NLP. Semuanya NLP. Kalau kita bilang makanannya sama, cuma yang satu pedas, yang satu mungkin agak manis, yang satunya ditambah asam, tapi background-nya sama. NLP. Bagaimana mengajarkan orang untuk capai sesuatu ya dengan cara-cara yang luar biasa, dengan cara cepat dan menyegerakan. Ya, oke. Nah, itu. Mama namanya. Mohon maaf, mungkin bisa di mute ya. HP baterai wis. Oke, saya lanjut ya. Nah, itu yang ingin mau saya sampaikan, bahwa bagaimana kita belajar dari sisi penelitian secara eksperimen. Ya, otak kita itu yang luar biasa, tapi tetap sampai sekarang masih misteri ya. Di penelitian tentang otak sampai saat ini sudah banyak peneliti, saintis, para PhD, ya, para doktor yang mendapatkan hadiah Nobel. Salah satunya adalah Roger Sperry yang bicara mengenai split brain technology. Ini juga salah satu topik bahasan saya yang sudah saya pernah bahas. Bagaimana peran otak kiri dan otak kanan dari otak manusia. Itu dahsyat sekali. Ya, kalau Anda tahu, sehingga Anda bisa framing bagaimana caranya Anda mampu memaksimalkan, mengoptimalkan penggunaan otak Anda. Agar Anda mampu betul-betul untuk meraih sesuatu yang Anda ingin di dalam hidup ini. Ya, cuma kadang-kadang saya seringkali, ya beberapa kawan pernah sampaikan sesuatu, bahwa ada orang-orang tertentu yang hidupnya ya ingin biasa-biasa saja. Ya tidak ingin kejar sesuatu, ya itu sah saja. Jadi Bapak Ibu, hidup itu ada pilihan. Nah, kalau saya di umur 25 tahun ini memilih tetap bekerja keras. Ya, karena saya menganut satu paham ya dari Tiongkok ya. Kebetulan saya lama, hampir 2 tahun di kota Wuhan tahun 2003 ya. Itu dikatakan begini. Sao Chuang, Bu Nuli, Lao Ta, Tu Sang Fei. Apa artinya? Kalau muda Anda tidak kerja keras, maka Anda akan dipaksa bekerja keras di saat tua. Halo? Mohon maaf, Ibu yang mikrofonnya terbuka, agar di-mute ya. Oke, nah, kenyataannya demikian. Banyak orang di saat tua, katakanlah seperti saya sekarang, saya menghindari menyebut diri saya tua. Ya, saya masih muda, karena hidup itu adalah semangat. Nah, seperti Pak Haryo ini juga luar biasa ya. Beliau adalah seorang menyebut dirinya die hard motivator. Ya, luar biasa.
Jadi hidup karena melulu semangat, bukan karena fisik. Karena fisik ini ya memang dengan berjalannya waktu akan terjadi degenerasi, ya, melemah. Tapi ingat, Tuhan adil. Ada bagian dari tubuh Anda yang menguat. Yaitu apa? Ya otak Anda. Makanya guru saya, Tony Buzan, mengatakan bahwa when you get older, your brain gets smarter. Pada saat Anda menjadi tua, otak Anda semakin cerdas. Tapi ada syarat. Kalau Anda mau. Kalau Anda nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau, dan sudah terbukti, orang-orang yang sangat tua, itu baru menghasilkan karya-karya besar. Ada itu. Tapi kalau sudah selesai, Anda merasa cukup, ya tidak salah juga. Ya, baik. Saya lanjutkan tadi, bicara mengenai the three-parted brain. Jadi otak manusia, itu sejatinya dibagi ada 3 bagian. Pertama, bicara mengenai otak kadal. Ya. Nah, seringkali itu orang bilang otak reptil atau otak krokodil. Bisa lizard kadal, bisa reptil, bisa krokodil atau buaya. Nah, makanya ada orang yang diberi cap buaya darat ya. Nah, karena mungkin barangkali otak krokodilnya itu lebih berperan. Dan kita lihat di sini sekarang dalam pemberitaan luar biasa ya. Orang bisa melukai orang lain atau membunuh orang lain oleh karena hal yang sangat sepele. Nah, itu adalah otak kecil atau disebut cerebellum. Ya, brainstem and cerebellum itu adalah otak kecil. Dan kedua adalah mammal brain. Mammal brain adalah otak mamalia. Dan disitulah fungsi emosi tercipta. Maka ada perasaan. Ya, manusia itu makhluk perasa yang punya empati, punya simpati, bisa nangis, bisa bahagia. Nah, ini luar biasa, harus diapresiasi. Ya, misteri kehidupan manusia. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, yaitu otak manusia. Disebut otak manusia karena disitulah kendalinya bahwa Anda mampu untuk menjadi orang hebat atau somebody tadi. Nah, berkolaborasi dengan otak mammal Anda bisa kendalikan emosi Anda. Makanya ada yang namanya disebut sebagai bagaimana menumbuhkan cerdas secara emosi. Nggak cuma cerdas secara inteligensia. Dan itu dikombin menjadikan hal yang sangat luar biasa. Ditambah lagi kecerdasan spiritual. Nah, inilah ketiga poin ini yang saya sebut sebagai cerdas secara mental. Nah, itulah saya. Saya menyebut diri saya mental intelligencer. Saya bisa bantu Bapak Ibu bagaimana bisa membuka hati, pikiran Anda, dan rohani Anda untuk bisa mampu cerdas memutuskan. Cerdas bagaimana kita membawa kehidupan kita dalam konteks keseharian untuk capai sesuatu. Dan tidak lupa tentunya tadi peran daripada Sang Pencipta. Tetapi itu yang terakhir. Kalau saya bilang seperti ini, tanpa doa kita nggak akan berhasil. Anda kerja sekeras-kerasnya, seolah tanpa doa, tapi Anda berdoa sehusuk-husuknya. Seolah tanpa doa, Anda tidak akan pernah berhasil. Berarti Anda kerja sekeras-kerasnya dengan konsep tadi, mental Anda cerdas, dipersiapkan. Tetapi yang kedua, Anda juga berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sehingga dua itu dikombinasikan, maka dijamin Anda akan jadi orang yang sangat sukses atau somebody tadi, ya. Baik. Nah, saya masuk sedikit ya, nggak dalam ya, bicara mengenai sistem syaraf.
Jadi, yang mau saya sharingkan tentang konteks neuroscience itu ada dua. Pertama, saya bicara mengenai kognisi. Yang kedua, saya bicara mengenai behavior atau perilaku. Jadi ini penting sekali ya, antara kognisi yang adalah pikiran dengan perilaku. Supaya bisa harmoni atau bisa selaras. Ya, dua seperti ini. Nah, saya tidak bicara konsep syaraf-syaraf yang lain di luar. Padahal kalau kita lihat nervous system, Bapak Ibu lihat ya, ada brain, ada spinal cord, ya, yang adalah disebut central nervous system atau syaraf pusat, susunan syaraf pusat, yang adalah otak manusia. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah tahu berapa jumlah neuron atau sel saraf yang ada di otak kita. Otak kita ukurannya adalah sekepalan ini ya Bu ya. Jadi kalau tangan kanan, tangan kiri dikepalkan seperti ini, ya inilah besar otak kita. Ya, sekitar mungkin 2 kilo ya, 1,5 2 kilo ya. Nah, neuron yang ada di dalamnya itu jumlahnya setelah dihitung. Nah, ini berdasarkan perhitungan orang-orang neuroscience berhitung ya, baik itu dengan ukuran volume atau besar dan berat. Mereka hitung ada kira-kira 86 miliar neuron di dalam otak manusia. Bayangkan, 86 miliar neuron. Nah, kalau ditambah lagi dengan yang namanya sel syaraf pembantu, itu namanya disebutnya glia. Itu totalnya bisa 50 kali jumlahnya dari sel syarafnya. Jadi bisa dihitung berapa triliun total jumlahnya. Luar biasa. Ini satu misteri yang ya, bisa dipecahkan oleh manusia. Nah, itu bicara central nervous system. Di bawahnya ada bicara syaraf periferal. Nah, syaraf periferal ini adalah bagian-bagian syaraf yang terhubung dengan seluruh sistem syaraf kita. Ya, dengan tangan kita, dengan kaki, dan seluruh organ tubuh kita. Ya, itu saya tidak bicarakan secara langsung ya. Jadi yang saya bicara adalah neuroscience dalam konteks bicara kognisi dan perilaku. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini saya tampilkan neuroanatomi. Tidak untuk saya bahas, ya, karena ini sangat kompleks. Cerebrum itu adalah otak besar. Inilah otak manusia kita. Kalau tadi ada 3 bagian otak, maka ini yang kita sebut sebagai otak manusia. Nah, otak manusia itu very kompleks. Ya tadi saya bilang, neuronnya ada 86 miliar. Nah, yang jadi masalah mungkin bahwa neuron-neuron ini harus diaktifasi supaya Anda itu berproses jadi dari yang nobody jadi somebody. Berarti ada proses bagaimana Anda melatih diri. Nah, oleh karena itu saya sampaikan di awal tadi, pelatihan saya ini sebenarnya nggak cuma telling. Kalau saya telling, saya cerita, Bapak dengar, Ibu, habis itu lupa. Ya. Tetapi ada proses bagaimana kita melakukan action. Ada proses kita melakukan tindakan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Memang di zaman sekarang, di saat-saat sekarang, kondisinya menjadi agak sulit. Ya. Makanya kalau saya sharingkan secara offline, itu saya banyak cara. Bagaimana saya buktikan bahwa setiap Bapak dan Ibu itu potensinya adalah genius.
Bapak dan Ibu itu potensinya genius. Dan itu saya bisa tes. Setiap Bapak dan Ibu, saya bisa tes apakah Anda sungguh otak Anda itu mampu untuk jadi somebody. Dan saya berkeyakinan setiap orang normal harusnya mampu. Kalau belum, mungkin ada yang tadi tidak dilakukan. Ya, itulah. Baik. Nah, ini kalau kita baca very kompleks, ya. Satu saja, ya, ada sebut di sini, mulai dari istilah-istilah mungkin sangat asing ya buat Bapak Ibu ya. Tapi ada mungkin istilah yang Bapak Ibu tahu ya. Contoh di sini ada corpus callosum ya. Ada yang namanya thalamus. Ada yang namanya pituitary gland yang bisa mengeluarkan hormon kebahagiaan. Nah, ini salah satu fungsi daripada neuroscience. Mereka meneliti bagaimana hormon kebahagiaan itu bisa dikeluarkan. Bapak Ibu mungkin tahu ya, ada 4 hormon dasar kebahagiaan. Itu ada yang namanya dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Ya, Bapak Ibu bisa nanti baca ya. Oke, nah ini juga satu bagian anatomi yang lain. Istilahnya bisa ribuan ya, sangat kompleks ya, dan sangat misteri sampai sekarang. Nah, ini konsep syaraf manusia yang tadi saya sampaikan. Ada sistem syaraf pusat, ada sistem syaraf tepi atau periferal, dan bagian-bagiannya dengan seluruh komponen organ tubuh manusia. Ya, yaitu ada bagian misalnya mata, ya, ada bagian paru-paru, jantung dan sebagainya. Karena jantung ini sarafnya adalah saraf otonom, jadi dia bergerak sendiri. Kita tidak bisa memberhentikan yang namanya otot jantung, ya. Nah, inilah keajaiban dari tubuh manusia yang luar biasa ini, ya, yang kita harus syukuri. Jadi Anda adalah mukjizat itu sendiri, mukjizat dari Tuhan. Jadi Anda sempurna. Saya sampaikan. Seringkali kita bilang tidak ada orang yang sempurna, padahal Tuhan ciptakan Anda sempurna. Tapi Tuhan itu maha sempurna. Nah, ini adalah neuron, ya. Neuron itu kayak apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Secara mungkin sederhana ya. Itu ada yang namanya dendrit, ya. Ada yang namanya nucleus inti, ada yang namanya synaptic connection. Jadi di otak kita, ya, itu terjadi yang namanya hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Yang dihubungkan adalah yang namanya dendrit, ya. Dan antara dendrit itu, kalau Anda lihat di situ, ya, ada yang namanya hubungan secara kelistrikan. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, maka otak Anda itu akan membangun satu komunikasi, membangun satu jaringan. Sehingga bisa terjadi satu yang namanya alur. Nah, alur itulah yang kalau terus-menerus dilatih, maka dia akan permanen. Maka Anda mampu melakukan setelah itu. Seperti Anda naik sepeda. Nah, ada pepatah mengatakan begini. Practice makes perfect. Artinya dengan melatih, Anda bisa menjadi sempurna. Terus melatih jadi sempurna. Setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata bukan praktisnya. Kalau praktisnya, itu membuat Anda permanen. Practice makes permanent. Tapi good practice
makes perfect. Kalau Anda melatih sesuatu yang baik, maka sempurna adanya. Tapi kalau Anda melatih yang buruk, oh ini berbahaya tentunya. Jadi bukan practice makes perfect, but good practice makes perfect. Ya, nah itu kerja dari neuron di dalam konteks neuroscience atau ilmu persyarafan atau ilmu syaraf, ya, yang bicaranya melulu tentang otak manusia yang sampai saat ini masih misteri. Jadi kita tidak pernah tahu seperti apa otak itu, belum ada yang mampu memecah secara keseluruhan. Bahkan manusia itu hanya menggunakan, ada yang mengatakan baru 1%, ada yang 10%, tetapi belum menggunakan otaknya secara menyeluruh atau seluruh kemampuan otak. Apa jadinya kalau dia lakukan itu? Ya, baik. Pak Haryo, boleh tahu Pak? Ya. Masih berapa lama lagi Pak? Ya Pak. Ya, boleh tahu Pak? Batas waktunya sampai jam 9 tepat Pak. Jadi kalau sekarang masih mau diselesaikan sampai jam 20.30, kalau masih mau disampaikan dilanjutkan silahkan. Oke, Cuma sedikit lagi Pak. Saya waktu untuk tanya jawab Pak. Nggak apa-apa. Ya. Jadi sudah hampir selesai. Nanti kita tanya jawab. Ya. Saya butuh mungkin 5 menit lagi Pak. Karena bicara terus sampai lupa waktu. Oke Pak. Ya, saya lanjut ya, sedikit lagi. Nah, ini adalah sama bagian tadi yang namanya neuron dan neuroglia. Neuroglia itu adalah perekat syaraf yang jumlahnya bisa 50 kali dari neuron. Bisa dibayangkan kalau neuronnya ada sekitar 100 miliar, berapa jumlah yang namanya neuroglia? Itu bisa sampai 5 triliun mungkin ya, luar biasa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bicara mengenai neuron, dan sebelah kanan adalah jaringan sinapsis. Sinapsis itu terbentuk karena Anda melatihkan sesuatu ke dalam otak Anda. Ya, melatihkan sesuatu, maka membentuk jaringan. Sehingga Anda dikatakan jadi orang pandai. Ya, kalau para olahragawan ini mampu melakukan lompatan, atau mampu melakukan salto, atau mampu memukul bola dengan baik, atau mampu menendang bola, atau mampu memasukkan bola ke dalam keranjang. Ya, itu yang disebut bagaimana sinaps bekerja, memampukan Anda menjadi seorang ahli. Oke, nah ini tadi saya sampaikan happy hormone yang diteliti berdasarkan bagaimana otak dan kelenjar di dalamnya itu bekerja, menghasilkan yang namanya hormon kebahagiaan. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, hormon kebahagiaan keluar, maka sukacita yang dalam Anda rasakan. Nah, ini berarti juga bisa meningkatkan imun tubuh Anda. Nah, ini dikatakan bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menolak penyakit dengan imunisasi dari dalam diri. Tetapi kalau kita stres, seringkali imun kita drop. Maka senantiasa harusnya kita bahagia. Ya, supaya hormon itu terus diciptakan. Nah, ini yang tadi. Guru saya, Tony Buzan ya, saya belajar langsung dari beliau, luar biasa, saya beruntung sekali. Nah, quality of life, tadi saya sampaikan. Pastinya Bapak Ibu ingin kualitas hidup ditingkatkan. Kalau kualitas hidupnya meningkat, maka bukan Anda harus cari uang, tapi uang yang akan cari Anda. Saya punya kenalan beberapa dokter ya. Nah, kebetulan juga ahli syaraf juga ya. Beliau bedah syaraf. Itu 1 hari. Beliau itu bisa bedah minimal 1. Maksimal bisa sampai 5.
Satu orang saja itu berapa puluh, bahkan ratusan juta ya. Berarti satu hari, kalau dia membedah sampai 5 orang, itu berapa pendapatannya? Kalau 1 bulan, berapa pendapatannya? Bahkan dia harus menolak pasien. Nah ini kalau memang dokter ini sangat berkualitas. Maka orang yang berkualitas itu tidak perlu cari uang. Maka dia akan didatangi uang. Menarik ya. Maka ini konsepnya balik lagi tadi. Bagaimana Anda mampu membangun diri, mengembangkan diri, mengempower diri untuk jadi lebih baik. Sehingga kualitas hidup Anda jadi lebih produktif dan efektif. Apa saja yang diperlukan? Kita lihat. Pertama, untuk membangun kehidupan yang berkualitas, Anda perlu guru, teacher, coach, atau mentor. Ya, saya bisa menyebut diri saya coach ya. Waktu saya belajar sama Brad Sugar, saya menyebut saya business coach. Tapi sekarang ini banyak, bahkan terlalu banyak orang dengan mudah bilang dirinya coach. Ya, itu hak mereka ya. Tapi kualitasnya dipertanyakan. Ya, itu yang pertama. Temukan guru terbaik, temukan coach terbaik, temukan mentor terbaik. Tidak ada persatuan sepak bola dunia kalau dia mau tampil dan menjadi juara dunia yang tidak memiliki coach. Ya, penting ya. Kedua, kualitas daripada knowledge dan education. Jadi kualitas pengetahuan dan pendidikan. Nah, saya mau share bahwa hari ini yang saya share adalah knowledge yang tidak Anda peroleh di sekolah formal. Nah, inilah yang saya sebut sebagai self-help education. Bagaimana Anda menambah kemampuan diri dengan mengikuti pendidikan yang membantu diri Anda untuk sukses. Formal education, official education, atau sekolah yang resmi, itu makes you earn a living. Membuat Anda mampu mencari nafkah. But self-help school makes you a fortune. Kalau Anda mau kaya, maka Anda harus belajar lagi. Berikutnya, quality of belief. Kualitas daripada keyakinan Anda. Saya bilang kualitas dari iman Anda. Ini ada hubungannya dengan Sang Maha, the divine flower. Quality of thinking, kemampuan Anda berpikir. Seringkali saya bilang sederhana, banyak masalah diciptakan karena Anda bertindak tanpa berpikir. Oke. Quality of question. Nah, ini yang saya harapkan. Setelah saya selesai, Anda bertanya. So pasti, kalau Anda curious, Anda akan bertanya. Proses belajar harus ada interaksi. Jadi, apa yang kira-kira Anda ragu, Anda tanyakan. Saya tunggu pertanyaannya. Berikutnya, quality of decision. Anda memutuskan. Tidak ada keputusan yang salah. Setiap keputusan ada konsekuensi. Yes, itulah tugas seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin, salah satunya membuat keputusan. Quality of action. Action Anda. Ya, bagaimana Anda melakukannya. Tentu harus juga berkualitas. Dan terakhir, Anda akan memperoleh quality of result. Hasil dari proses keseluruhan itu, maka itulah hasilnya. Dan inilah kualitas hidup Anda. Kalau Anda tidak membangun diri lagi untuk membangun kualitas diri yang lebih baik, maka jangan berharap hidup Anda berubah. Kalau Anda mau berubah, dan berubah dari yang paling sederhana. Kemampuan berpikir, edukasi Anda belajar lagi, tingkatkan kemampuan, dan seterusnya. That's your quality of life. Nah, ini ada sedikit, saya mau sharing. Yang namanya presupposisi NLP. Tadi saya sudah bicara neuroscience, saya bicara neuro linguistic programming.
ada sekitar 15 presupposisi yang saya sebut dalil. Yang pertama, saya sebut, the map is not the territory. Maksudnya apa? Setiap orang boleh berpendapat. Dan itu benar menurut mereka. Silakan. Ya, Anda mengatakan A, itu benar. Anda mengatakan B, itu benar. Menurut Anda. Maka disebut bahwa map-nya tidak sama di kepala setiap orang. The map is not the territory. Opinion Anda, itu pendapat Anda. Ya. Yang kedua, everyone has their internal resources untuk solving problem. Jadi sebetulnya setiap orang itu sudah di-equip ya untuk bagaimana mereka mampu memecahkan masalah. Nah, yang ini saya bisa tes. Nanti ada kesempatan waktu, saya akan buka bahwa Anda mampu menjawab setiap masalah Anda. Tapi Anda butuh orang untuk menggali. Ya, untuk menggali seperti diamond ya, yang kotor, hitam, tapi pada saat dia digali, dia digosok, maka dia akan sangat cemerlang dan sangat bernilai. Itulah Anda. Dan yang ketiga adalah there is no failure. Tidak ada kegagalan. Yang ada adalah feedback. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, ini loh hasilnya, maka itulah feedbacknya. Kalau itu tidak baik, perbaiki. Dan seterusnya. Sampai akhirnya sempurna. Tadi saya katakan, good practice makes perfect. Oke. Nah, ini tadi dari waktunya, ya, yang saya sampaikan. Neuroscience itu tahun 65 di Icahn, NLP tahun 70 di-create oleh Richard Bandler dan John Grinder. NSNLP itu tahun 96 kira-kira, ya. Nah, di sini ada representasinya, saya tidak perlu sebut ya. NSC itu dari Tony Robbins, juga ada representasinya. Semuanya ini adalah NLP dengan rasa berbeda. Baik, terima kasih. Ya, saya mau sampaikan quote saya itu di website saya www.wisecoaches.id. You are never too old to start over again. If you were not successful yesterday, try something different today. Don't stop. Do better. Since every day is a blessing new day. Setiap hari adalah setiap waktu yang Tuhan berkati yang diberikan kepada Anda. Kalau Anda masih bernafas, syukuri. Itu kekayaan yang luar biasa. Nah, di bawah ini Anda boleh belajar di website saya, bicara tentang purpose, ada aspire, aspirasi, ada motivasi, motivate, dan ada inspirasi atau inspire. Dan banyak pembelajaran yang lain. Baik, saya rasa. Terima kasih. Ya, Pak Haryo, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Kita buka sesi tanya-jawab. Nah, untuk tanya-jawab ini kita langsung saja ya, live langsung Ya, saja. Silakan, tidak menerima pertanyaan lewat chatroom ya, karena nanti nggak ada yang bacain. Jadi silakan langsung saja yang ingin bertanya, silakan langsung buka videonya, ya langsung aja bertanya ke Pak Kiki. Oke, dipersilahkan. Ya, buat Bapak Ibu, mungkin yang masih sungkan, saya mau sampaikan tidak ada pertanyaan bodoh ya Pak ya. Jangan sampai nanti Anda kalau tanya diasumsikan seperti itu, tidak ada. Ya, Anda tidak bertanya, ya tentu. Oke, silakan yang mau bertanya. Pak Nugroho mau bertanya, Pak? Iya, tadi Bapak menyebutkan. Pak Nugroho mau bertanya? Silakan, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, saya belum jelas terkait dengan apa yang Bapak sebutkan, syarat-syarat kualitas hidup tadi yang terkait dengan kualitas iman, kualitas
percaya theory of belief tadi. Mohon dijelaskan itu. Oh iya, baik Pak. Pertanyaannya bagus Pak. Ya, jadi kenapa saya bilang tadi belief itu adalah keyakinan kita Pak, ya kita percayai. Kan banyak tuh orang di luar mengatakan atau percaya, ya saya nggak mungkin lah bisa sukses karena saya berasal dari keluarga miskin. Nah, kira-kira begitu ya Pak ya. Banyak orang merasa tidak bisa sukses karena keluarganya miskin. Padahal tidak demikian. Gitu loh Pak. Sukses itu adalah hak pribadi. Begitu Pak? Ya, terima kasih. Siap ya Pak? Pak, itu yang dimaksud. Terima kasih. Silakan yang lain. Ayo saya challenge. Bapak dan Ibu. Apapun pertanyaannya Pak. Silakan. Pak Gigi minta tolong slide-nya di take down. Oh, maaf. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kalau mau bertanya, silahkan ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rafael, mau bertanya mengapa hanya mengganti pemakaian kata saja pemahaman kita jadi berubah. Contoh ini bisa dilakukan sih, stop. Ini Pak, kalau Pak Gigi bisa baca, silakan Pak. Ya, baik. Ini Pak Rafael, ini beberapa kali ikut pelatihan saya nih ya. Halo, apa kabar Pak? Ya, jadi Bapak bertanya, mengapa hanya mengganti pemakaian kata saja, pemahaman kita jadi berubah. Gitu ya Pak? Ini bisa dilakukan sih. Toh berat usahanya. Oh, ini bisa dilakukan sih. Toh berat usahanya. Berbeda dengan ini berat usahanya. Tapi bisa dilakukan. Iya. Baik, Pak. Ya, jadi menarik. Jadi gini, Pak. Saya kasih clue saja, Pak. Saya contohkan ya, Pak. Satu contoh. Bapak tahu ya, bunga mawar ya, Pak. Pak Rafael bisa buka suaranya? Iya, Pak Gigi. Baik Pak Rafael. Pak Rafael tahu bunga mawar ya? Ya, Pak. Baik. Nah, bunga mawar itu kan ada durinya, Pak ya? Betul, Pak? Betul, beberapa. Betul. Nah, kalau saya bikin kalimat seperti ini, Pak, mana yang lebih menyemangati Bapak? Atau lebih positif? Waduh, itu bunga kok cantik sekali ya. Wangi baunya. Aduh, tapi sayang. Banyak durinya. Nah, itu yang pertama ya, Pak. Yang kedua. Ya, betul. Waduh, ini luar biasa. Di antara duri-duri yang tajam, ada sekuntum bunga mawar yang indah dan semerbak harumnya. Beda nggak, Pak? Beda, Pak. Ya, beda ya, Pak. Jadi, dengan hanya mengganti cara kita mengucapkan dan sudut pandang, maka berubahlah segala sesuatunya, Pak. Ya. Gitu ya, Pak? Betul. Sudah menjawab, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan monggo yang mau tanya lagi. Yo, Bapak Ibu silakan yang ingin hidupnya lebih baik ke depan, ingin berubah, ingin lebih sukses, ingin lebih kaya, ingin bahagia, lahir dan batin. Halo?
Silakan Bapak Ibu. Pak Ari, mau bertanya Pak? Baik, kalau tidak Ya, baik. ada Silakan, pertanyaan, kita akan tutup ya. Oke, Pak Ya, Ganda, Pak Aryo. mau foto bersama, silakan Pak Ganda. Ya, oh ya Pak Ganda. Ya. Terima kasih Pak Ganda. Ya, oke Pak. Yuk. Foto dulu ya Pak. Ya, foto dulu Ya. Pak. Ya, Bapak Ibu mohon izin untuk menyalakan video sebentar. Kita foto bersama dengan Pak Gigi. Apresiasi buat Pak Gigi yang sudah memberikan waktunya sharing materi. Terima Thank you Pak kasih Gigi juga ya. Pak. Yuk. Oke, siap. Yuk. Sukses buat semua. Bentar, Pak. Bentar. Luar biasa. Udah Pak? Belum. Yuk. Oh, belum. Bentar, Belum, ayo, Pak. satu, dua, tiga. Bentar yang garis kedua Pak, sebentar Pak. Ya, sambil foto bersama, kalau tidak ada pertanyaan, Ya. maka ini masih ada waktu 10 menit. Saya minta teman-teman memberikan kesan-kesannya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak Ya. apa. Tapi tolong diberikan komentar, kesan-kesan bagaimana kesan Anda mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Gigi ya. Ya, oke. Sudah Pak. Silakan. Oke, yuk silakan disampaikan. Ya, sudah difoto Pak Ganda? Ya. Sudah Pak ya. Sudah ya? Silakan Bapak Oke. Ibu, silakan. Oke, terima kasih Pak Ganda. Ya, sama-sama Pak. Ya, Bapak Ibu, sebelum diakhiri, minta Anda memberikan feedback kan oleh Pak Gigi ya. Silakan. Ya. Silakan. Sampaikan Silakan, lewat live Pak. langsung, silakan lewat chat juga boleh. Pak Eka Bebas, Wardana ya. barangkali mau sampaikan kesan-kesan, silakan. Siapa? Bu Rini mungkin, silakan Bu Rini. Ya Bu Rini, berikan kesannya Bu. Silakan Bu Rini. Baik, terima kasih kesempatannya. Ya. Saya baru pertama kali itu ikut di acara Pak Gigi. Ya. Saya mempunyai kesan bahwa dalam penyampaiannya beliau bagus banget ya. Terlihat sekali penguasaannya ya, karena mungkin sudah cukup lama jam terbangnya gitu ya. Dengan penyampaian dengan secara sistematis begitu, sehingga ingin enak diikuti gitu ya. Hanya saja Terima kasih, mungkin Bu. bagi saya agak kesulitan karena beberapa istilah memang ini di luar bidang saya Pak ya. Jadi mungkin saya harus mengikuti dengan serius begitu ya. Dan ini karena waktunya pendek, mungkin juga Bapak ada keterbatasan di dalam menjelaskan secara lebih rinci gitu. Jadi mungkin kalau nanti ada sesi lain Pak Ganda, saya ingin ikut lagi. Terima kasih Pak Gigi. Ya, terima kasih Ya, Ibu terima Rini. kasih, Bu Rini. Kalau boleh tahu, Ibu Rini bidangnya apa ya? Saya di bidang ekonomi Pak. Oh. Basic saya di ekonomi, tetapi konsentrasi saya MSDM. Oke, baik. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, Pak Sony mungkin ya, Pak Sony. Malam Pak Sony. Selamat malam Pak Ganda, apa kabar? Ya, baik Pak. Palembang gimana Pak? Silakan Pak. Kesan-kesannya apa Ya, Pak Pak malam Gigi. ini Pak?
Pak Gigi terima bagus kasih. sekali. Saya suka dengan Ya, acara Pak. Bapak, penjelasannya bagus. Saya suka. Cuman Makasih, mungkin Pak. seperti kata Ibu Rini, mungkin ada sesi berikutnya yang bisa kita dengar lagi. Karena menurut saya materi ini mungkin agak cukup luas ya. Tapi baru waktu kita cuma terbatas sedikit sekali. Tapi penyampaian Bapak bagus kok, Pak. Saya suka Terima sekali. kasih, Pak. Itu aja. Terima Pak. kasih ya, Pak. Itu aja. Sukses Makasih, selalu. Pak. Yuk, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Sony. Yuk. Sama Pak Ganda. Oke, siapa lagi yang mau memberikan kesan-kesan? Baik, saya Pak Albert, silakan Pak Albert. Ya. di Kalimantan. Terima kasih Albert, ya. Pak Gigi. Makasih Pak Albert. Presentasinya luar biasa. Ya, banyak hal yang kita bisa temukan hal baru, meskipun banyak masih seperti pesan yang tadi masih banyak ada yang sudah istilah-istilah disampaikan. Ya, namun secara umum saya sangat diberkati dengan materi malam hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Oke, thank you Pak Albert. Yuk, siapa lagi? Siapa nih yang mau berikan kesan-kesan? Saya mau Pak kasih kesan dan pesan. Oh, ya, Bu Glesia, silakan. Silakan. Nah, saya berterima kasih sekali ya karena ini topik yang paling saya suka ya, neuroscience, apalagi tadi penjelasannya bagus banget. Saya setuju sama teman-teman yang lain, mungkin di lain kesempatan mudah-mudahan kita dapat ini lagi Pak, dapat pelajaran yang berharga lagi dari Bapak, terutama kaitannya saya selalu melihat saya terima kasih Pak, bagus banget tadi, saya senang banget dengar penjelasannya tentang sinapsis dan segala macam ya. Saya sebenarnya pengen mendalami lebih jauh tentang neuroscience. Nah, saya pengen tanya Pak, kira-kira di mana saya bisa waktu itu saya sebelum COVID sebenarnya pengen ngambil kuliah lagi gitu, ngambil penjurusan neuroscience. Saya tertarik antara hubungan neuroscience dengan bagaimana peran kita dalam sebagai manusia ya dalam pengembangan ini dikaitkan dengan ini Pak. Misalnya kan saya juga seperti Bapak, saya senang gitu. Maksudnya mempelajari gimana ya bagaimana seseorang itu berkembang bisa seperti yang Bapak bilang, makin tua makin pinter gitu ya, makin makin berkembang gitu otaknya. Nah, itu saya tertarik mau pelajari lebih dalam gitu. Itu dan gimana kita bisa mengingat hal-hal tertentu atau yang enggak gitu, apa aja yang kita mesti terapkan gitu untuk habit supaya bisa mengembangkan otak kita gitu dengan lebih baik. Itu sih saya tertarik itu sih, terutama saya dalam pengembangannya saya kan ngajar bahasa Perancis Pak, jadi saya gunain itu biasanya untuk murid-murid saya gitu, untuk mereka lebih mudah menerima pelajaran. Terima kasih Pak. Oke, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Glesia. Safa Biang. Sebong Ibu ya. Ya, Ibu mengajar bahasa Perancis ya? Halo, Ibu? Iya, saya ngajar bahasa Perancis. Iya, Pak. Saya beberapa waktu pernah tinggal di Perancis, Ibu. Oh, iya. Di kota mana, Pak? Itu di Paris dan di beberapa kota seperti di Haguenau, agak di pedalaman ya. Saya ada pabrik waktu itu di sana, Ibu. Itu sangat menarik ya Bu ya. Enchanté Bu ya. Oke, baik. Nanti kita bisa. Pak. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parlez français ya. Anglais ya. Oui. C'est bon. Très bien, très bien. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Saya mendengar orang bahasa Perancis, saya tertantang karena sudah lama saya tidak berbahasa Perancis. Oui.
Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Thank Ya. you, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Silakan. Nah, ini ada ya, Pak ya? Sudah. Ya, baiklah kalau tidak ada Baik. lagi kita akhiri ya. Nah, tapi sebelum kita akhiri silakan ke Pak Gigi kalau mau memberikan kata penutup, silakan Pak Gigi. Oh, iya. Sebelum kita akhiri. Ya. Baik. Ya, jadi dari saya ya, saya mengucap banyak terima kasih tentunya buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Bisa saya sharing ya, bukan saya mengajari, tapi saya sharing. Kita bisa berbagi, mendapatkan sama-sama ilmu ya, sesuatu ya. Karena kalau kita sharing sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Dan tentunya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tanpa sadar terucap, yang menyinggung. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali, ya. Dan saya ucapkan sukses buat semua, ya. Oke, thank you. Oke, kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Gigi. Terima kasih atas sharingnya. Semoga bermanfaat. Ya. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan.